Shalom jemaat GMI Genesaret. Puji syukur kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama membangun ibadah. Kita boleh sama-sama bertemu dalam ibadah online 22 November 2020. Sungguh bersyukur kalau kita boleh datang dengan sukacita. Ataupun kita yang datang dengan pergumulan yang membebani pikiran kita. Saya mau mengundang kita semua untuk sejenak menanggalkan beban itu. Untuk fokus menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan melalui pujian dan pengurayan firman Tuhan hari ini. Mazmur 89 ayat 2-3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kembali datang ke hadirat Tuhan melalui saat teduh. Dalam segala kesesakan dan ketidakpastian, kita mau selalu mengingat kalau kita adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan akan selalu ada dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Karena Dia yang menciptakan kita sesuai dengan rencananya. Mari kita mau nyatakan kalau Tuhanlah pemilik hidup kita. Dan kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam penyertaan-Nya yang begitu ajaib. Ku milikmu. Kita mau katakan dalam kesesakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Yang mau katakan karena pengorbanan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kita mau katakan, kalau kami adalah milik-Mu Tuhan, kami mau berserah hanya kepada anugerah-Mu, dan kami mau hidup dalam keajaiban kasih-Mu Tuhan. I am yours now forever. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Benar Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, yang selalu Kau jaga, yang tak pernah lepas dari perhatian-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu. Kami bersyukur Tuhan akan itu. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah ragu, karena kami tahu Engkau ada bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk ibadah ini. Kami mau kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Kami juga mau terus belajar firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu yang terus memimpin kami, memberikan kami hikmat, boleh mengerti, dan boleh melakukan setiap hal yang boleh kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Pelita yang menerangi jalan yang harus kita lalui. Mari kita mau sama-sama terbang bersama dengan Tuhan melalui jalan-jalannya dan rancangannya. Mari dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan,
kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian, Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Akan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jemaat sekalian, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan kembali duduk. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Itu murni Tuhan yang memilih dan menyelamatkan kita. Mari kita kembalikan semua kebaikannya. Kita mau katakan kepadanya, Tuhan, ini hidup kami. Pimpinlah jalan kami, Tuhan. Karena Engkaulah alasan, Tuhan, selama kami hidup. Kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kamu katakan, kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang hari ini di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, Engkau Allah yang baik, yang terus memelihara dan menjaga hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata dan telinga kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan, menerima firman-Mu, dan ajarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Lukas 9 ayat 57 sampai yang ke-62. Bagi saudara yang sudah menemukan dan membuka Alkitab, saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 9, 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu dia berkata pada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagia kita yang tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Bapak saudara, kalau kita suka nonton atau pernah dengar film-film perguruan silat gitu ya, kayak Kung Fu atau Wing Chun, kita akan mendapatkan sebuah pola relasi guru murid yang cukup unik gitu dan berbeda dengan zaman kita sekarang. Si guru akan melatih, memberikan latihan-latihan fisik, gerakan-gerakan dasar, dan nanti jurus-jurus gitu ya kepada murid-murid yang akan dilatihnya. Tapi Bapak Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, sang guru tidak hanya mengajarkan kemampuan bertarung, tetapi sang guru juga akan memberikan filosofi atau nilai-nilai di balik kemampuan itu gitu ya, jurus bela diri itu. Biasanya ilmu filosofinya adalah jangan pakai ilmu ini untuk menindas orang lain, jangan untuk membalas dendam gitu ya, atau jangan untuk kepentingan sendiri, tetapi pakailah ilmu ini untuk menolong orang lain, mempertahankan diri dari serangan lawan, tindasan musuh dan sebagainya. Dan Bapak Saudara, visi ini gitu ya, nilai-nilai ini harus melekat di dalam diri para murid, dan guru ini akan berusaha untuk memastikan bahwa murid-muridnya tidak hanya tahu tetapi menghidupi nilai-nilai ini. Jadi nggak boleh asal pukul gitu ya, asal berantem, jagoan berantem, tetapi pakai ini untuk kepentingan yang baik. Sang murid tidak hanya belajar ilmu tetapi juga melihat teladan dari sang guru, bagaimana seharusnya hidup sehingga visi dan karakter itu menjadi milik sang murid juga. Dan idealnya murid yang baik akan hidup menurut bagaimana gurunya hidup begitu ya, sesuai visinya sang guru. Tapi saudara, ada juga murid-murid yang melenceng gitu ya dari visi sang guru ini. Murid ini tidak mau gitu ya, dan dia merasa saya mau hidup untuk kepentingan saya. Mereka punya agenda pribadi gitu ya, mungkin pakai ilmu itu untuk mendapat kekuasaan, untuk mendapat uang, untuk mendapatkan popularitas. Ini tidak lagi hidup seperti gurunya. Saudaraku, pada akhirnya murid harus memilih. Dia akan mengikuti agenda atau visi dari gurunya, atau mereka hanya mengikuti agenda pribadi, ikuti mau sendiri aja. Saudaraku, saya pikir apa yang terjadi di dunia persilatan gitu ya, itu juga sebenarnya tidak jauh beda dengan kehidupan kita bersama Kristus.
kita juga dipanggil sebagai murid, yaitu murid Kristus atau orang Kristen. Dan kita perlu mengerti dan memahami, dan bukan hanya itu, kita juga perlu menghidupi visi Tuhan atas hidup kita, dan kita dipanggil untuk menaati agenda Tuhan atas hidup kita, bukan agenda pribadi kita. Tapi Bapak Saudara, pertanyaannya, di dalam hidup kita, agenda siapa yang sering kita taati? Teks yang baru kita baca memiliki satu latar belakang gitu ya. Ketika kita baca ayatnya di atas sedikit, Lukas 9 ayat 51, dikatakan di sana bahwa ketika hampir genap waktunya, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Tentu saja kalau kita baca cerita selanjutnya, kita tahu bahwa Yesus akan mati di Kalvari, diadili di Yerusalem, dan akan disalibkan di Golgota. Sehingga ketika di masa ini ada seperti sense of urgency, ada waktu yang sangat mepet gitu ya. Dan ini saatnya harus pergi. Lalu kalau kita baca selanjutnya, Yesus mau melintasi daerah Samaria, tetapi orang Samaria menolak Yesus karena mereka tahu Yesus akan pergi ke Yerusalem. Saking bencinya orang Samaria dengan orang Yahudi. Nah, di dalam situasi inilah Yesus menunjukkan apa artinya menjadi seorang murid. Bapak Saudara, perikop yang kita baca menunjukkan Yesus bercakap-cakap, berinteraksi dengan 3 orang calon murid, gitu ya. Dan Yesus berbicara tentang apa sih artinya menjadi seorang murid. Ketiga orang ini memiliki masalah yang sama dalam mengikuti Yesus dan menghambat mereka untuk menjadi murid Yesus, yaitu agenda pribadi mereka. Mari kita perhatikan dari orang pertama sampai orang yang ketiga. Di ayat 57 sampai 58, orang pertama berkata, "Aku akan ikut Tuhan, aku akan ikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, "Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa yang Yesus maksudkan dengan jawaban seperti ini? Bapak Saudara, kita perlu memahami ada perbedaan antara relasi guru dan murid di zaman kita dan di zaman Yesus. Di zaman kita, murid itu seperti kita sekolah gitu ya. Kita datang ke kelas, kita akan bertemu sama guru, belajar, lalu kita akan pulang. Kita akan bertemu sama guru itu besoknya gitu ya, selama kita waktu sekolah. Tapi di zaman Yesus tidak seperti itu. Murid itu akan tinggal bersama gurunya, akan hidup bersama. Dan murid ini akan ikut kemanapun guru ini pergi. Dan bukan hanya itu, murid ini juga akan meneladani hidup sang guru, menghidupi, menginternalisasi visi dari sang guru ini. Sehingga kemanapun guru ini pergi, apapun yang ia lakukan, murid ini akan terus mengikuti guru ini. Dan seharusnya murid ini idealnya dibentuk oleh apa yang gurunya ajarkan dan hidupi. Jadi saudara, secara singkat ketika Yesus mengatakan perkataan tadi bahwa dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, Yesus ingin mengatakan bahwa mengikut Yesus, mengikut dia untuk menjadi muridnya, itu disertai dengan resiko. Ada resiko yang harus ditanggung ketika seseorang mau mengikuti Yesus. Yesus mau mengatakan bahwa aku tidak punya tempat tinggal, aku tidak kaya, dan sejarah mencatat memang Yesus tidak kaya. Aku akan menderita. Dia sedang menuju Yerusalem dan dia akan menderita. Dan kenyamanan tentu saja bukan nilai utama ketika menjadi muridku, itu kata Yesus. Maka pertanyaan yang saya pikir bisa kita bangun dari percakapan Yesus ini, jika kita ingin melanjutkan itu kepada orang pertama itu, maka mungkin Yesus akan bertanya, jika kamu tidak memperoleh semua itu, kenyamanan, kekayaan, popularitas, apakah engkau akan tetap mengikut aku? Di ayat 59, ayat 60 sampai 60, kita bertemu dengan orang yang kedua. Kali ini Yesus yang memanggil calon murid ini, ikutlah aku. Saudara, ini sebuah hal yang spesial karena tidak semua orang
dipanggil Yesus secara pribadi untuk mengikut dia. Yang lebih eksplisit kita tahu 12 murid yang dipanggil. Tetapi murid ini berkata, menjawab Yesus, izinkan aku menguburkan bapakku dulu. Saudara, menguburkan bapak atau ayah di orang tua adalah sebuah adat istiadat Yahudi yang sangat dipegang erat dan memiliki nilai yang sangat penting, nilai yang sangat tinggi di masyarakat. Murid ini kalau kita perhatikan bukan tidak mau mengikuti Yesus, tetapi ya dia ingin mengikuti Yesus, tapi dia menunda karena alasan ada sebuah tanggung jawab terhadap keluarga sesuai adat istiadat Yahudi yang berlaku saat itu. Apa jawaban Yesus? Kita akan menggaruk-garuk kepala dan melihat Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Wow, Yesus sedang berkata, kamu nggak perlu kuburkan, itu tidak terlalu penting. Yang penting kamu pergi dan beritakan kerajaan Allah. Saudara, mungkin kita akan bertanya-tanya, Yesus, are you crazy? Apa kamu gila? Apa kamu sedang mengatakan bahwa tidak perlu bertanggung jawab kepada orang tua? Tentu bukan itu, saudara. Tradisi penguburan Yahudi membutuhkan waktu kira-kira 1 tahun. Karena mereka punya 2 tahap penguburan gitu ya. Jadi tahap pertama dan sampai ke tahap kedua itu jaraknya sekitar 12 bulan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang ini berkata kepada Yesus, izinkan aku menguburkan ayahku dulu, tentu ayahnya belum mati saat itu. Karena kalau ayahnya sudah mati, tentu dia sudah melakukannya, atau di titik itu ayahnya baru saja meninggal, dia tidak mungkin berbicara dengan Yesus karena dia harus mengurus penguburannya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, orang ini menunda untuk mengikuti Yesus. Calon murid ini memilih agendanya untuk menaati tradisi daripada menaati Yesus. Tapi pertanyaannya, apa maksud Yesus ketika berkata biarlah orang mati menguburkan orang mati? Yesus seperti menggunakan gambaran atau metafora, biarlah mereka yang mati secara spiritual, artinya mereka yang tidak percaya kepada Yesus, yang menguburkan mereka yang mati secara fisik. Tetapi murid Yesus punya tanggung jawab yang lebih besar. Beritakan Injil kehidupan kekal itu kepada banyak orang. Tapi pertanyaannya tetap sama. Kalau begitu, apakah bertanggung jawab terhadap keluarga adalah hal yang salah menurut Yesus? Tentu jawabannya adalah tidak, Bapak Saudara ya. Tetapi bagi Yesus, apa yang Yesus maksudkan di sini adalah prioritas murid Yesus adalah menaati kehendak Allah lebih daripada menaati tradisi atau praktek kebudayaan yang saat itu berlaku. Maka kepada orang kedua ini, jika kita ingin membangun sebuah pertanyaan, mungkin Yesus akan bertanya seperti ini. Jika kamu dicap buruk oleh orang-orang di sekitarmu, dianggap aneh karena tidak sesuai dengan praktek budaya ini, apakah kamu akan tetap mengikut aku? Ayat 61 sampai 62 membahas orang yang ketiga. Orang ketiga datang pada Yesus dan bilang, aku mau ikut engkau Yesus, Tuhan, tapi aku mau izin dulu pamit sama orang tua. Apakah perkataan ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa di perjanjian lama? Hai para guru sekolah minggu, apakah kau ingat siapa nabi yang meminta izin sebelum mengikut nabi senior itu? Juniornya ini minta izin pamit sama orang tuanya, lalu izinkan. Siapa? Ya, Elia dan Elisa. Elisa meminta izin pada Elia untuk pamit dulu pada orang tuanya, dan Elia mengizinkan Elisa sebelum akhirnya Elisa mengikut Elia. Tapi di sini Yesus justru berkomentar hal yang pedas pada ketika melihat orang ini. Di sini Yesus mengatakan bahwa siapa yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Sebelum kita bertanya kepada
mengapa Yesus mengeluarkan perkataan ini? Mari kita melihat konteks masa itu atau gambaran yang Yesus pakai tentang membajak sawah. Tapi saudara, saya bukan orang pertanian, jadi saya nggak tahu bagaimana macul gitu ya, atau bersawah, saya tidak tahu. Tetapi beberapa orang komentator mengatakan bahwa membajak sawah itu membutuhkan fokus. Dan salah satu hal yang tidak diizinkan atau haram dilakukan adalah menoleh ke belakang. Mengapa? Karena ketika seorang petani menoleh ke belakang, dia akan kehilangan fokus dan hasil bajakannya tidak akan lurus gitu. Jadi ketika dia fokus ke depan, dia akan minimal punya arah yang lurus gitu. Tapi ketika dia mulai menoleh ke belakang, ketika dia melihat kembali ke depan, dia akan kehilangan fokusnya yang lurus tuh di mana gitu, sehingga sangat mungkin hasilnya itu miring gitu ya. Begitu pula ketika mengikuti Yesus. Kira-kira yang ingin Yesus katakan, mata seorang murid harus tertuju kepada Yesus, lebih bahkan daripada ikatan keluarga. Tapi tentu saja perkataan Yesus ini menimbulkan tanda tanya bagi kita. Lagi-lagi, apakah ikatan saya dengan keluarga itu harus diputuskan ketika saya mengikuti Yesus? Apakah kita harus menceraikan suami atau istri kita? Oh, tentu saja tidak gitu ya, sebab Alkitab juga mengajarkan kita harus menghormati orang tua kita dan mengasihi keluarga kita. Tapi bagi saudara, karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tidak jarang situasi memaksa kita untuk akhirnya memilih antara keluarga atau Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini, ketika ini terjadi, Yesus mau kita memilih Dia lebih dari keluarga kita. Saudara, sebenarnya Yesus juga mengatakan hal yang mirip ketika dia di Lukas 14 ayat 20. Nah, Yesus berkata demikian, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow, wait, tunggu. Yesus, apa maksudmu? Jika seorang datang padamu dan aku tidak membenci bapakku, ibuku, istriku, anak-anakku, bahkan nyawaku sendiri, aku tidak layak untuk menjadi murid. Lalu siapa yang bisa menjadi murid? Apakah orang-orang durhaka saja? Tentu bukan itu maksud Yesus. Paralelnya di Matius menjelaskan bahwa membenci bukan dalam artian literal, tetapi mengasihi lebih. Sehingga Yesus mau mengatakan, kalau engkau mengasihi keluargamu lebih atau mengasihi dirimu lebih dari mengasihi aku, kamu tidak layak untukku. Yesus meminta sebuah pengabdian yang total kepada dirinya, melebihi pengabdian kita, bahkan terhadap diri sendiri dan keluarga kita. Pada orang ketiga, kira-kira kalau kita mau membangun pertanyaan yang Yesus akan ajukan, kira-kira Yesus akan bertanya demikian. Jika demi mengikut aku, kamu harus konflik, bertengkar dengan orang-orang terdekatmu, bahkan keluargamu. Apakah kamu akan tetap mengikut aku? Saudara, kisah ini, tiga orang ini menunjukkan pada kita seorang murid itu sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan. Ikut Tuhan atau ikut mau kita sendiri. Dua pilihan. Ikut Tuhan atau ikut agenda kita sendiri. Agenda pribadi kita itu macam-macam, yang bertentangan dengan maunya Tuhan. Ini ibarat seperti seseorang yang ada di persimpangan jalan dan harus memilih jalan mana yang akan ditempuh. Dan saya membayangkan di persimpangan jalan itu Yesus bertanya. Dan bayangkan kita lah orang yang di persimpangan jalan itu tiap-tiap hari harus membuat keputusan mengikut Tuhan atau agenda kita pribadi.
Dan saya berusaha membayangkan apa yang akan Yesus tanyakan ya kepada kita. Bayangkan jika pertanyaan ini Tuhan ajukan kepada kita. Jika karena menjadi muridku, kamu harus kehilangan kenyamananmu, standar hidupmu harus turun, penghasilanmu lebih sedikit, bisnismu kurang lancar. Jika engkau menjadi muridku dan kamu harus mengalami semua itu, apakah engkau akan tetap mengikut aku? Jika karena menjadi muridku kamu dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarmu, kamu harus mengalami konflik dengan anggota keluargamu yang mungkin tidak setuju dengan keputusanmu untuk mengikut aku secara total, kehilangan teman karena engkau dianggap terlalu suci sehingga tidak masuk dengan lingkungan mereka, apakah kamu akan tetap mengikut aku? Jika aku memintamu untuk mengasihi jiwa-jiwa yang aku juga kasihi, sampai kamu harus mengorbankan waktumu, tenagamu, pikiranmu, uangmu, atau bahkan dirimu, apakah engkau akan tetap menaati aku? Jika aku memintamu untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah berkali-kali menyakiti dan mengkhianatimu, apakah engkau akan tetap mengikuti aku? Jika aku memintamu untuk pergi jauh ke tempat yang asing bagimu untuk memberitakan Injil dan memanusiakan manusia yang ada di daerah yang terpencil mungkin, dan taruhannya adalah nyawamu, apakah kamu akan taat dan mengikuti aku? Apa jawaban kita, saudara? Sulit bukan? Bukannya kita akan berkata, tuntutan ini terlalu besar Tuhan. Saya bisa membayangkan betapa sakitnya ditolak oleh orang-orang yang kita kasihi, hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, ketika kita mengalami kesulitan finansial, kita khawatir besok mau makan apa. Betapa sakit hati ketika kita harus mengampuni orang yang terus menyakiti dan membuat hati kita menderita. Bapak saudara, betapa sulitnya kita melepaskan ego kita karena diri kita sudah tercemar oleh dosa. Kita punya ketergantungan, kita kecanduan, kita bergumul dengan dosa. Bapak saudara, bukankah ini hal yang sulit? Bukankah ini kita mungkin akan berkata, Tuhan, segitu sulitnya kah aku harus ikut Tuhan? Tuhan, aku gak sanggup kalau Tuhan menuntut sebesar ini. Bagaimana Bapak saudara kita bisa mengikut Tuhan jika kita begitu sulit dan bergumul? Bapak saudara, berita baiknya adalah Tuhan yang memanggil kita, bukan hanya Tuhan yang menuntut seluruh diri kita, menuntut dengan harga yang sangat mahal, yaitu pengabdian total kita kepada Tuhan. Tapi dia Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan dirinya bagi kita. Saudara, di awal di ayat 51 dikatakan Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dia tahu bahwa dia harus mati, dia harus menderita. Saudara, mengapa Yesus harus menderita? Jawabannya adalah Yesus menderita, dia harus menanggung murka Allah karena dosa-dosa kita. Saudara, Yesus bukan hanya satu peristiwa itu, tetapi dia juga mengalami apa yang kita alami. Dia mengalami pergumulan yang kita alami. Dia tahu apa artinya hidup pas-pasan. Selama hidupnya dia bergantung kepada orang, karena dia tidak punya penghasilan ketika dia melayani. Dia tahu apa rasanya ditolak dan dianggap aneh orang di zamannya. Yesus dikatakan seperti orang gila.
Tapi saudara, Yesus juga mengerti betapa sakitnya dikhianati oleh orang terdekat, murid yang dia kasih, yang selama ini tinggal hidup bersama Yesus. Dan dikhianati hanya karena 30 keping uang perak. Yesus tahu apa rasanya kesakitan itu. Dan saudara, jangan lupa, Yesus juga mengalami apanya berdiri di antara persimpangan jalan itu, di antara dua pilihan ketika ia bergumul dan berdoa di Taman Getsemani. Yesus meminta kepada Bapaknya, "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada." Itu maunya Yesus, Bapak Saudara. Tetapi Yesus memilih untuk tunduk kepada kehendak Bapa dan meminum cawan penderitaan itu. Bapak Saudara, inilah murid yang sejati. Yesus memberikan contoh bagi kita apa artinya menjadi murid yang taat kepada Bapa, yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabat yang ia kasihi. Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Bapak Saudara, cerita tidak berhenti sampai situ, bukan? Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan ia mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dan kuasa. Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dia akan menyempurnakan kerajaannya. Dia akan memulihkan segala sesuatu menjadi baru. Dan saudara, Kristus sudah memberikan teladan apa artinya menjadi murid yang sejati. Dan saudara, kalau kita mengaku kita orang Kristen, yang artinya kita murid Kristus, maka kita juga dipanggil untuk menempuh jalan salib bagi kerajaan Allah. Kita tidak dipanggil untuk hidup nyaman, Bapak Saudara. Kita tidak dipanggil untuk mengikuti agenda pribadi kita. Tapi kita dipanggil untuk mengikuti agenda Allah. Agenda kerajaan Allah, yaitu supaya hidup kita meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus. Betul Bapak Saudara bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa dan kita sering gagal. Iya, Tuhan tahu dan Tuhan menyediakan pengampunannya berlimpah bagi kita. Tapi Bapak Saudara, jangan lupa ada kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang diaplikasikan kepada kita oleh Roh Kudus. Kuasa itulah yang akan memampukan kita untuk menaati agenda Allah, bukan menaati keinginan kita sendiri. Saudara, pada akhirnya ketika kita kehilangan banyak hal bagi Kristus, di titik itulah kita akan menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Kita akan menemukan sukacita yang tidak terkatakan, aman menjadi milik Kristus. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berjanji melalui Rasul Paulus bahwa jerih payah kita dalam mengikuti Yesus tidak akan sia-sia. Saya tutup dengan sebuah saksian singkat. Bapak Saudara, ketika saya bergumul untuk studi lanjut di saat saya bergumul karena 3 hal, Bapak Saudara ya. Pertama, saya akan kehilangan pekerjaan, saya tidak akan punya penghasilan. Sebagai seorang anak laki-laki, saya bertanggung jawab kepada orang tua saya. Saya mau memberikan sebagian dari gaji saya kepada mereka. Ketika saya studi, saya nggak akan bisa lakukan itu. Dan kedua, saudara, saya harus siap kemanapun Tuhan mau utus saya. Kemanapun Tuhan mau saya melayani ketika nanti saya lulus, saya harus siap sedia karena saya hamba Tuhan. Dan saudara, hal yang paling berat adalah ketika saya bergumul mengikuti panggilan Tuhan waktu itu, tentu orang tua saya belum percaya sampai saat ini juga ya. Dan Papa masih tidak mengerti mengapa saya harus jadi pendeta ketika saya bisa bekerja hal yang lain. Dan mereka waktu itu juga kami lagi kesulitan ekonomi dan saya harus kehilangan penghasilan.
Saudara, saya bergumul gitu. Saya menduga bahwa ketika saya menceritakan ini, papa mama saya tidak akan setuju, mereka akan marah dan kami akan konflik gitu ya. Saudara, saya pikir saya harus menaati panggilan Tuhan waktu itu. Saya perlu taat untuk pergi ke Malang untuk studi. Saudara, saya minta bantuan, saya berdoa, minta doa dari teman-teman, rekan-rekan saya, dan bahkan saya juga berkata kalau saya diusir nanti waktu saya ngomong, siap nampung nggak gitu ya di rumah. Lalu teman-teman saya bilang nggak apa-apa, saya siap nampung gitu. Dia serius mengatakannya dan oke. Pada satu hari yang sudah saya tetapkan, saya datang pada papa mama dan saya bicara pada mereka di kamar, mengatakan, Pak, Ma, Agustus ini saya harus berangkat ke Malang untuk studi. Apa reaksi papa mama saya? Wah, silakan berangkat, puji Tuhan. Apakah begitu? Tentu saja tidak gitu ya. Papa saya marah dan langsung berkata tidak boleh. Saya menjawab papa saya waktu itu, Pak, saya tidak minta izin. Saya hanya memberitahu. Apapun perkataan Bapak Mama, saya tetap berangkat. Saudara, keputusan saya menyakiti Papa Mama saya. Kami berantem. Papa saya suruh saya pikir ulang, tapi keputusan saya sudah bulat. Ketika saya naik ke kamar, Mama saya datang pada saya dan dia menangis. Dia bilang dia menyesal mengizinkan saya ke gereja. Mama saya tidak mau saya pergi. Saudara, itu hal yang menyakitkan bagi saya. Ketika di depan mata saya, mama saya menangis. Bukan karena orang lain, tapi karena saya. Dan di titik itu saya bergumul, Tuhan, apakah ini keputusan yang tepat? Apakah benar saya harus pergi ke saat? Kenapa sesakit ini? Kenapa harus bergumul ini, sebergumul ini? Tapi saya yakin karena Tuhan sudah mengatakan di dalam Lukas 14:26, ketika Tuhan memanggil dan saya harus konflik dengan keluarga saya dan saya yakin ini panggilan Tuhan, maka saya harus taat kepada Tuhan, bukan kepada apa mama saya. Saya menangis dan saya berdoa kepada Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Saudara, Tuhan ajaib, puji Tuhan. 3 hari setelahnya saya makan pagi mau berangkat kerja, waktu itu belum resign. Saya muji masakan papa saya. Wah, enak ya Pak masakannya. Terus papa saya bilang, oh ya bagus lah kalau enak. Sebelumnya kami tidak ngomong. Tapi papa membalas. Lalu dia berkata, ya udah lu kalau mau pergi aja. Cobain aja. Lihat lu betah nggak di sana gitu. Kalau nggak betah lu pulang ya. Saudara, itu saya syok dan saya nggak bisa berkata-kata. Di dalam perjalanan saya bersuka cita, Tuhan, puji Tuhan, Engkau baik. Entah kenapa Tuhan menggerakkan orang tua saya untuk mengizinkan saya pergi. Saya nggak jadi usir, saudara, by the way, dan sampai detik ini relasi kami baik. Tapi saudara, ya ada rasa sakit, ada kesulitan ketika kita menaati Tuhan dan bahkan harus mengalami pemisahan, harus mengalami konflik di dalam relasi. Tetapi janji Tuhan nyata bahwa Dia akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita untuk menaati Dia. Ibu saudara, Siti Stat pernah mengatakan begini, jika Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang kita bisa berikan kepada Dia. Jika Yesus benar sudah memberikan nyawanya bagi kita, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat kita berikan bagi Dia. Kayaknya kita menjadi murid-murid yang taat dan menaati agenda Tuhan, bukan agenda pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah menunjukkan apa artinya hidup mengikuti-Mu melalui teladan Yesus Kristus yang taat sampai kayu salib, yang menderita bagi kami.
yang memberikan nyawanya bagi kami. Tuhan, kalau betul bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kami, dan kami percaya itu benar, maka Tuhan tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat kami berikan bagi Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh bisa membedakan mana maunya Tuhan dan mana maunya kami sendiri. Dan kami dikuatkan untuk menaati Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab untuk itulah Tuhan kami ada di dunia ini, untuk menceritakan kemuliaan-Mu, untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dan menyatakan kepada dunia kerajaan Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, bahwa dalam hidup ini kami selalu belajar mengaminkan bahwa Engkau adalah pemegang hidup kami dan juga bangsa dan negara kami. Ada gejolak-gejolak di dalam negara kami ini ya Tuhan. Tapi kami mau berpegang pada janji-Mu, pada kasih-Mu dan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara ini. Supaya keamanan dari Aceh sampai Papua senantiasa hadir di tengah-tengah negara kami dan juga di tengah-tengah pemerintah kami. Demikian juga ya Tuhan buat jemaat-Mu. Biarlah kami selalu melihat bahwa di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih ada, kami selalu dilindungi oleh kuasa-Mu, oleh rahmat-Mu, dan oleh pertolongan-Mu. Biar kami boleh terus berjalan sebagai murid, di mana kami terus-menerus mentaati akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau. Kami sama-sama mau menerima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu bisa silakan duduk dan kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Ya, salam Bapak Ibu, pada hari ini Minggu tanggal 22 November tahun 2020, kembali kita bertemu kembali dalam ibadah seperti ini, dan kami ingatkan kembali bahwa minggu depan tetap ada ibadah seperti ini, dan minggu depan itu temanya adalah harga yang harus dibayar dari seorang dari sebuah ketaatan dari seorang murid, atau dalam bahasa Inggrisnya the cost of obedience discipleship.
Nah, ini Bapak Ibu bisa saksikan di channel YouTube GMI Genesaret. Yang kedua, Bapak Ibu, kita setiap hari Kamis ada persekutuan doa malam. Dan nanti Kamis ini di tanggal 26 November kita akan bahas tema doa yang menyesakkan. Nah, dan kami juga ingatkan bagi Bapak Ibu yang punya pokok doa, bisa mengirimkan pada kami melalui saudari Lia, dan nanti pokok-pokok doa Bapak Ibu juga akan kami doakan secara tim doa bersama-sama. Dan Bapak Ibu kami juga ingatkan bahwa setiap awal bulan di hari Kamis ya kita ada doa malam, namun di dalamnya juga ada sapa jemaat. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dan berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan ucapan syukur dapat memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja kami, bisa memberikan juga melalui nomor rekening yang ada ini. Nanti kedua nomor rekening ini kami akan tayangkan sesudah ibadah ini selesai. Demikian warta kita pada hari ini Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Mari memberikan salam kepada semua keluarga yang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.